laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Burmalis sebagai Eksekutif Director dari Minang Diaspora Network Global dan yang bersama Universitas Yarsi menjadi tuan rumah pada acara ini. Yang kita hormati Pak Bupati Nonaktif, Pak Indra Catri, Ibu Fat, dan Pak Raseno, dan beberapa para pembicara yang mungkin akan bergabung secara bertahap, yang kita sangat hargai sekali di tengah kesibukan yang luar biasa dari beliau-beliau ini. Beliau bisa hadir bersama kita untuk berbagi tentang bagaimana refleksi beliau-beliau itu dari sudut pandang apapun yang mereka pilih tentang masa depan pariwisata di Sumatera Barat. Ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa dengan keterbatasan wilayah kita, dengan bagian terbesar dari wilayah kita itu adalah daerah yang dilindungi, yang tidak boleh dimanfaatkan, dengan populasi kita yang juga sudah cukup besar, yang kalau tidak kita cari cara-cara yang lebih canggih, mungkin akan membuat keseimbangan antara manusia dengan lingkungan akan terganggu, dan juga terbatasnya sumber daya alam seperti yang dimiliki oleh provinsi lain, baik yang di dalam perut bumi maupun di tanah maupun di udara, membuat kita juga bekerja dan berpikir keras bagaimana sebetulnya masa depan ekonomi dari Sumatera Barat yang menentukan kesejahteraan masyarakat dan tentu pada akhirnya menentukan juga daya saing dari generasi kita berikutnya untuk berpacu di tataran nasional maupun di tataran internasional. Jadi karena itu kita melihat pariwisata sebagai satu harapan baru. Karena apa? Karena kita punya kekayaan budaya yang sudah diakui bukan saja oleh orang Indonesia tapi orang dunia. Banyak sekali disertasi yang ditulis mengenai Minangkabau di Belanda, di Cornell, di Amerika, di berbagai kampus ya, di Hawaii, ya, di banyak tempat, di Australia apalagi. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kelebihan budaya Sumatera Barat itu menjadi salah satu ikon yang akan menjadi daya tarik bagi orang untuk datang, melihat, kalau bisa ikut peserta di dalam event-event budaya. Itu adalah tata cara pariwisata yang juga sangat atraktif saat ini. Nah, bagaimana kita mengelola itu dengan baik? Jadi pariwisata melahirkan income, kesejahteraan, tapi juga membantu masyarakat Minangkabau untuk kembali percaya diri bahwa budaya mereka itu ternyata budaya dunia yang dirujuk oleh orang banyak. Kenapa harus kita tinggalkan? Kenapa harus kita sia-siakan? Seperti bagaimana pariwisata di Bali memperkokoh budaya Bali itu sendiri. Tentu ada efek-efek sampingan baik yang tidak kita ketahui maupun yang dari awal kita sadari, tapi dibandingkan dengan kemaslahatannya, mungkin mudaratnya ini bisa kita tekan atau kita cegah. Jadi karena itu diperlukan kecanggihan kita dalam melihat kaitan antara budaya kita dan peluang pariwisata, supaya kedua ini saling mendukung, kita makin kokoh sebagai orang Minang, sebagai bagian dari NKRI, tapi pariwisata ini juga menjadi pintu masuk bagi orang mengenal Sumatera Barat lebih luas, dari mancanegara dan dari tingkat nasional, tapi juga membantu kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Kita tahu kita punya alam yang luar biasa, apa saja ada di kita, pantai luar biasa, gunung banyak, lembah ada, ngalau ada, kemudian hutan juga, karena hutan lindung banyak sekali. Jadi wisata-wisata yang berdasarkan green tourism yang dikembangkan oleh Adinda Tulus ya, dengan luar biasa, itu juga peluang-peluang yang sangat banyak. Belum lagi tantangan-tantangan secara fisik yang orang ingin mengalami sendiri ya, apakah itu camping, apakah itu hiking, biking dan seterusnya yang sebetulnya terbuka lebar di Sumatera Barat. Kita tahu adat kita melahirkan keindahan arsitektur rumah gadang, melahirkan penataan kampung yang ternyata menjadi kekaguman dari dunia. Karena itu juga salah satu desa kita atau nagari kita menjadi nagari terbaik dianggap dunia karena kombinasi dari berbagai unsur yang dibangun di komunitas tersebut. Ini adalah juga peluang. Kita juga punya tokoh-tokoh nasional, pemikiran-pemikiran luar biasa, riwayat hidup dan tempat dia dibesarkan, yang kalau kita lihat negara-negara maju itu menjadi sumber dari inspirasi, sumber dari orang berdatangan untuk melihat, mendengar, membaca, dan mencoba merefleksi kenapa seorang tokoh itu tumbuh di lingkungannya dan seperti apa lingkungan yang membuat seorang tokoh itu timbul
dan tumbuh dengan pikiran-pikiran yang luar biasa tadi. Kita punya itu, dan kita punya agama yang kuat sekali, ya. Kita adat pesandi syarak pesandi kitabullah, dan orang banyak sekali kembali melihat spiritualitas dalam pengertian luas, itu menjadi kebutuhan dan menjadi basis untuk hidup lebih bermakna di masa depan, dan kita sudah berada di lingkaran itu, sudah melaksanakannya, sudah menjadi contoh. Karena itu Padang Panjang disebut dengan Serabi Mekah dan perguruan-perguruan terbaik awal-awal di bidang agama sebelum pesantren-pesantren di Jawa bermekaran itu adalah di Sumatera Barat, dan malah para pendiri pesantren-pesantren di Sumatera di Pulau Jawa seperti Gontor itu justru dididik di Sumatera Barat, mendapat inspirasi di pendidikan di madrasah maupun pesantren ataupun surau-surau yang dikembangkan jadi wahana pendidikan di Sumatera Barat. Jadi karena itu ditutup dengan berbagai keindahan seni, kemudian juga kuliner yang tidak habis-habisnya dipuji dan tidak berhenti-berhentinya melahirkan kekaguman baru, karena ternyata demikian banyak kuliner kita yang walaupun rendang sebagai salah satu yang terbaik di dunia, tetapi banyak sekali yang lain sebetulnya yang siap bermunculan nanti berbaris di belakang rendang untuk tetap menjadi pilihan. Begitu mereka sudah mulai melihat rendang sudah biasa, tapi ada hal-hal yang baru lahir di Sumatera Barat. Nah, inilah peluang kita. Tapi kita tahu juga bahwa betapa banyak tantangan kita. Kita masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur yang memang tidak gampang. Masalah tanah selalu menjadi masalah biaya investasi yang besar, masalah bagaimana cara memanfaatkan investasi itu sehingga siapapun yang dekat dengan investasi dilalui oleh investasi bersama-sama merasakan manfaat, tidak hanya sebagian kecil saja, apalagi kalau dia singgah saja dan tidak membelanjakan apa-apa pada orang lokal, tentu tidak adil. Nah, jadi pola penyediaan infrastruktur yang ramah keadilan itu menjadi tantangan, tetapi kita butuh, pariwisata pasti butuh itu. Nah, kemudian kita tahu SDM pariwisata, kita punya dulu Akademi Pariwisata Bunda, sekarang sudah ada S1 di UNP yang sudah cukup lama, kemudian di UNAN juga sedang difikirkan, kalau tidak salah sudah mulai, ya, dan banyak juga bertumbuh ide-ide di tempat lain yang mengarah menyiapkan SDM pariwisata dalam pengertian yang luas, ya, dalam keseluruhan aspek dari sumber daya yang dibutuhkan. Mulai tentu dari birokrasi yang menjadi regulasi dan menjadi pengampu, pengayom, tapi juga sampai kepada pelaku-pelaku di lapangan, dan juga penelitian-penelitian atau R&D, Research and Development untuk mendukung itu. Kita juga sadar bahwa kita masih belum kompatibel 100% antara budaya Minang yang sangat ramah pada orang datang, sangat ramah pada tamu, siapapun dia, dan karena itu dua rangkaian kita itu salah satu didedikasikan adalah untuk memberikan dukungan kepada siapa saja yang datang. Apalagi yang datang ini membawa uang, membawa pengalaman, membawa jaringan, tentu harusnya budaya kita harusnya lebih ramah. Tapi kita merasa ada juga keluhan-keluhan dari para wisatawan yang datang, baik dari mancanegara maupun nasional, mulai dari cara menyambut di airport, taksi, di pasar, di mana pun masih perlu ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan untuk menyelaraskan dengan kualitas terbaik dari pelayanan pada sebuah daerah yang memberikan jasa kepada orang yang datang dan membuat orang itu datang berkali-kali dan menceritakan kebaikan dari budaya itu dan masyarakat itu kepada orang banyak. Nah, kita tahu juga kita perlu juga modal-modal, karena bagaimanapun juga modal diperlukan, dan berbagai hal tadi nanti kita akan dengar dari Pak Gubernur, dari para tokoh-tokoh kita yang bupati, wali kota, DPR, ya, dan juga berbagai pihak nanti yang juga sudah lama berkecimpung sebagai akademisi seperti Bu Fat, ada nanti juga Bu Sari, ya, yang juga menggeluti dan PhD-nya di bidang kebudayaan, di bidang pariwisata ini, dan juga tokoh-tokoh yang real, Pak Rizul dan lain-lain yang nanti kita sebutkan satu persatu pada waktu dia memberikan paparannya. Jadi itu pengantar panjang dari saya, mohon maaf karena ini sangat penting. Jadi musuh kita hanya waktu, tapi kita bersepakat bahwa kita bicara sekitar 8 menit lebih kurang, kemudian kita minta masukan dari floor, kemudian kita berikan kesempatan berikutnya 2-3 menit kepada setiap pembicara yang memang mau menambah apa yang dia sampaikan,
sehingga mereka membungkus idenya itu di dalam 11-12 menit ya. Nah, jadi karena itu kita berharap ide ini betul-betul akan kita tangkap, akan kita dengar, akan kita jadikan inspirasi, dan seperti Pak Mur katakan tadi, ini akan dipecah-pecah juga ke dalam YouTube untuk setiap orang itu nanti akan kita buatkan YouTube-nya sendiri. Karena memang kita lihat kalau orang melihat lamanya sebuah acara itu 3 jam, 4 jam, itu begitu membuka itu dia tidak jadi membacanya. Tapi kalau dia hanya 8 menit, 10 menit masing-masingnya, itu akan dilahap oleh mereka dan mereka bisa memilih dengan baik siapa yang akan mereka lihat dahulu.